Assalamualaikum Taruna-Taruni, ketemu lagi dengan Ustazah Indah dalam pembelajaran ekonomi. Di video kali ini kita akan membahas tentang PPN, PPNBM, dan Bea Materai. Dan ini adalah video terakhir pembelajaran kita tentang perpajakan. Seperti apa pembahasannya? Yuk kita langsung masuk ke materi aja. Oke, materi pertama yaitu pajak pertambahan nilai atau kita singkat dengan PPN. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah pajak yang dikenakan pada penjualan atau penyerahan barang yang telah diolah atau diproses sehingga sifat atau bentuk aslinya berubah menjadi barang baru yang bertambah nilai dan manfaatnya. Kita bahas unsur-unsur pajak dari PPN ini. Misalnya ada pengusaha yang mengolah bahan makanan seperti daging menjadi sosis atau bakso, nugget, atau frozen food yang lain. Nah, nilai jual dari daging ini kan jadi lebih mahal. Nah, katakanlah bertambah nilainya karena sudah berubah wujud menjadi sosis, bakso, dan lain-lain. Maka ketika produk makanan itu terjual akan dikenai pajak pertambahan nilai. Lebih jelasnya kita bahas unsur-unsur pajak dari PPN. Subjek pajak dari PPN adalah pengusaha kena pajak yang melakukan penjualan atau penyerahan barang atau jasa kena pajak. Nah, karena PPN termasuk dalam pajak tidak langsung, jadi pihak penanggungnya bisa melimpahkan kewajibannya dalam membayar pajak ke pihak lain. Yang paling sering terjadi adalah dilimpahkan kepada konsumen. Yang kedua ada objek pajak. Dari PPN, kita bagi menjadi dua, yaitu barang dan jasa kena pajak. Dalam undang-undang yang mengatur tentang PPN, ada beberapa barang dan jasa yang tidak dikenai pajak oleh pemerintah. Sekarang kita bahas barang atau jasa apa aja yang dikenai PPN ya. Yang pertama, yaitu penyerahan barang atau jasa di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Yang kedua, penyerahan barang atau jasa yang kena pajak dari luar di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Yang ketiga adalah barang-barang yang diekspor dan yang keempat adalah barang impor. Nah, kita lanjut ke tarif PPN. Secara umum tarif PPN adalah 10%, tapi jika terjadi perubahan tarif, persentase pajak yang dikenakan minimal 5% dan maksimal 15% dari nilai objek pajak. Biar lebih jelas, kita coba contoh soalnya. Nah, perhitungan PPN ini cukup simpel dan kita coba masuk ke soal. Faisya membeli laptop dengan harga 15 juta. Jika harga tersebut belum termasuk PPN, berapa jumlah uang yang harus dibayar oleh Faisya? Kita jawab. Langkah pertama yang harus kita cari adalah menghitung harga barang. Seperti yang sudah disebutkan, harga barangnya 15 juta. Dan langkah kedua adalah menghitung PPN dengan ketentuan sebesar 10%, kita kalikan dengan 15 juta, diperoleh 1,5 juta. Nah, langkah terakhir adalah kita menjumlahkan harga barang dengan PPN yang sudah dihitung tadi. 15 juta ditambah dengan 1,5 juta, hasilnya 16.500.000. Jadi, uang yang harus dibayar oleh Faisya adalah 16.500.000. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Di materi tentang PPN tadi, Ustazah sebutkan bahwa objek pajak dari PPN salah duanya adalah kegiatan penyerahan barang dari produsen dan kegiatan impor. Nah, jika barang yang dijual oleh produsen atau importer itu tergolong dalam kategori mewah menurut undang-undang atau kita sebut dengan BKPTM, maka selain dikenai PPN, barang tersebut dikenai lagi PPN BM ini. Jadi, kena pajak 2 kali. Nah, kenapa seperti itu? Barangnya jadi makin mahal dong. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa pemerintah mengenakan pajak berlipat pada BKPTM. Nah, yang pertama, keseimbangan beban antara konsumen dan berpenghasilan rendah dengan yang tinggi. Jadi konsumen berpenghasilan tinggi, pajaknya juga tinggi. Yang kedua, pengendalian pola konsumsi masyarakat terhadap barang mewah agar masyarakat itu tidak konsumtif. Yang ketiga, perlindungan pada produsen kecil tradisional yaitu untuk membantu mereka dalam persaingan pasar. Dan yang terakhir, adalah untuk pengaman penerimaan negara karena nanti pajak akan masuk dalam penerimaan negara. Oke, kita lanjut ke objek pajak PPNBM.
Objek pajak dari PPNBM adalah BKPTM yang memiliki kriteria umum seperti berikut ini. Yang pertama, bukan termasuk kebutuhan pokok, hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, dan umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan tujuannya untuk menunjukkan status mereka. Dan yang terakhir adalah barang-barang yang dikhawatirkan dapat merusak kesehatan, moral, dan mengganggu ketertiban masyarakat. Nah, yang terakhir, tarif pajak dari PPNBM ada di kisaran 10% sampai 200%. Ketentuannya bergantung dari jenis barangnya. Namun BKPTM yang diekspor ke luar negeri tidak dikenai PPNBM. Kenapa ya? Nah, nanti kalau misalnya barang ekspor ini dikenai PPNBM, harganya jadi makin mahal dan kalah saing dengan produk lainnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Perhitungan PPNBM ini hanya melanjutkan perhitungan PPN tadi, dan kita coba masuk ke contoh soalnya. Syaka membeli mobil mewah Lamborghini dengan harga 500 juta. Dalam ketentuan undang-undang, mobil yang ia beli termasuk BKPTM dengan tarif 40%. Nah, berapa jumlah uang yang harus dibayar oleh Syaka ketika membeli mobil mewah ini? Mari kita jawab. Langkah pertama yang harus kita cari adalah menghitung harga barang. Yang pertama tadi ada 500 juta. Langkah kedua adalah menghitung PPN dengan ketentuan 10%, kita kali dengan 500 juta, hasilnya adalah 50 juta. Dan yang ketiga, kita menghitung PPNBM dengan ketentuan 40%, kita kali dengan 500 juta, hasilnya 200 juta. Dan langkah terakhir adalah menjumlahkan harga barang dengan PPN dan PPNBM. Hasilnya 750 juta. Jadi, uang yang harus dibayar oleh Syaka ketika membeli mobil mewah Lamborghini adalah sebesar 750 juta rupiah. Nah, materi terakhir adalah bea materai. Ketentuan pemerintah tentang pengenaan bea materai baru saja diperbarui tahun kemarin menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 yang mulai berlaku per 1 Januari 2021 ini. Langsung aja kita bahas unsur-unsur bea materai. Subjek bea materai adalah pihak yang mendapat manfaat dari dokumen kecuali ada ketentuan lain yang dibuat. Objek pajak dari bea materai ada beberapa. Yang pertama adalah surat perjanjian yang bersifat perdata, akta notaris dan salinannya, akta oleh pejabat pembuat akta tanah dan salinannya, surat berharga wesel, promes dan accept, surat yang memuat sejumlah uang, dan yang terakhir adalah dokumen untuk alat pembuktian di muka pengadilan. Kita lanjut ke tarif bea materai. Nah, tarif bea materai yang akan Ustazah jelaskan di sini hanya bea materai 3.000 dan 6.000 ya. Oke, kapan kita harus pakai materai dalam dokumen kita dan bagaimana ketentuan penggunaannya kita bahas berikut ini. Materai 6.000 kita pakai ketika menggunakan surat perjanjian untuk alat pembuktian bersifat perdata, akta notaris dan salinannya, akta dari petugas pejabat pembuat akta tanah dan salinannya, dan surat yang memuat sejumlah uang lebih dari 1 juta, dokumen untuk pembuktian di pengadilan. Sedangkan untuk bea materai dengan tarif 3.000 dipakai untuk surat yang memuat sejumlah uang dari 250.000 sampai 1 juta, surat berharga senilai 250.000 sampai 1 juta, efek dengan nama atau lainnya senilai 250.000 atau sampai 1 juta, dan yang terakhir ada cek atau biljet. Sedangkan untuk surat berharga dengan nominal kurang dari 250.000 tidak perlu menggunakan bea materai. Nah, seperti itu tadi pembahasan dari PPN, PPNBM, dan bea materai. Selanjutnya, agar kalian makin paham tentang materi ini, silahkan kalian kerjakan tugas yang sudah Ustazah share filenya. Nah, video pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Materi selanjutnya kita akan masuk ke materi baru, yaitu kerjasama ekonomi internasional. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see ya!